kita menyenangkan hati Tuhan. Kita taruh beban kita taruh masalah kita semua di tangan Tuhan. Haleluya Yesus. Kami masuk hadirat-Mu Yesus. Haleluya Tuhan. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkanku Tuhan, Kau layak, haleluya Yesus, menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita pujikan pujian ini dari awal dengan sungguh-sungguh. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia.
kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu.
kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya Roh Kudus. Oleh kuasa darah-Mu Tuhan kami telah diselamatkan. Oleh kuasa darah-Mu Yesus kami bisa hidup sampai detik hari ini. Itu semua karena kemurahan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Roh Kudus buat segala pengorbanan-Mu di kayu salib menebus segala dosa-dosa kami Tuhan. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami berdoa buat ibadah kami Tuhan. Dari awal, pertengahan, hingga akhirnya biarlah hanya kuasa Roh Kudus-Mu saja yang memimpin. Biarlah hanya kuasa Roh Kudus-Mu saja yang menguasai setiap hati kami. Kami minta jamahan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Kami minta belas kasihan-Mu Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah setiap umat-Mu yang hadir pada pagi hari ini boleh menerima urapan yang daripada-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa juga buat para pelayan-pelayan kami yang saat ini ambil bagian, baik WL, singer, tamborin, pemain musik, semua yang bertugas pada malam hari ini, pada siang hari ini, semua jemaat-Mu yang hadir pada siang hari ini, Tuhan jamah, Tuhan urapi kami. Amin. Terima kasih Bapa di dalam surga, kami alaskan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Tetap bangkit berdiri, saya bacakan ayat firman Tuhan. Diambil dari Efesus 1 ayat 7. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Amin. Amin, haleluya. Firman Tuhan yang sangat memberkati pagi hari ini. Masih semangat semuanya. Amin. Haleluya. Mari kita satukan roh Tuhan di ruangan ini. Haleluya. Yesus. Satukanlah roh kami ya Tuhan, bergandeng tangan kami semuanya dalam hadirat-Mu kami menyembah-Mu. Curahkanlah roh-Mu atas kami. Satukanlah roh kami ya Tuhan, bergandeng tangan kami semuanya dalam hadirat-Mu kami menyembah-Mu. Curahkanlah roh-Mu atas kami. Roh tercurah dari surga, bumi bersuka cita. Roh tercurah dari surga, bangsa-bangsa bersorak. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dibangkitkan. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Satukanlah roh kami ya Tuhan,
bergandeng tangan kami semuanya dalam hadirat-Mu kami menyembah-Mu. Curahkanlah Roh-Mu atas kami. Roh tercurah dari surga, bumi bersuka cita. Roh tercurah dari surga, bangsa-bangsa bersorak. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dibangkitkan. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Haleluya, berikan sorak-sorai untuk Tuhan Yesus. Sudah capek berdiri Bapak Ibu Saudara? Belum. Baiklah, kalau begitu tetap berdiri. Kita pujikan. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Haleluya. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan, mari bersorak bagi Dia. Hey! Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Oh, minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Anggur baru tercurah, umatnya dengan sukacita. Oh, minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Nyata kuasanya, nyata kuasanya. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk kembali saudara semua. Saya beri ruang kesaksian, mungkin ada yang mau menyaksikan cinta kasih Tuhan. Pak Sugeng. Salam. Ya, ada firman Tuhan mengatakan orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapat kekuatan yang baru. Tetapi ini bukan pasif loh saudara, ya aktif. Apalagi kemarin sudah mengikuti doa pencurahan Roh Kudus ya. Saya bersyukur saya boleh ikut selama 10 hari full. Puji Tuhan. Ya, selama saya hidup dari awal sampai sekarang baru kali ini saudara, satu kali ini. Tapi saya merasakan bukan berarti kalau mengikuti pencurahan Roh Kudus ada masalah, ya pasti ada.
tetapi Tuhan itu berikan kekuatan. Amin. Ini penting. Yang pertama, saya punya uang hilang di rumah. Tapi saya bersyukur ya, Tuhan itu punya rencana yang baik buat saya. Itu. Yang kedua, orang yang dulu memusuhi saya, ya, saya punya ponakan 2. Dulu yang sekarang sudah sadar, satunya belum sadar. Dulu kalau sama saya itu, aduh, pokoknya luar biasa. Orang Jawa mengatakan gini, entek ngamek kurang boleh. Jadi kalau mencaci saya sebagai wong saya itu lupa mandi, penyaduan. Tapi dengan adanya sekarang sedang mengalami sesuatu yang bagi saya menyakitkan ya. Saya punya saudara sakitnya semua sakit ini sakit macam, tapi ini lebih parah. Saya punya ponakan parah. Ya, saya sebagai pamannya ya saya harus mengampuni mereka. Jadi kalau saya cerita di sini nggak layak ya, karena sudah orang Jawa katakan sudah mampu tanah ya. Sudah ya saya tidak ngomong kamu ampuni enggak, tapi saya belikan sesuatu ya. Memang secara manusia ini butuhnya Roh Kudus itu gitu. Jadi kita dituntut supaya kita bisa mengampuni orang yang menyakiti kita. Itu penting. Banyak orang mengalami sesuatu tapi diikat dalam hatinya sehingga Tuhan itu tidak bekerja. Ya, ada firman Tuhan kan sudah jelas, apa yang kamu ikat Tuhan tidak bisa bergerak. Karena itu tidak heran banyak anak-anak dan remaja karena ada sesuatu ikatan ya. Yang pertama karena masih ada orang tua ya toh, bisa ini biasa. Jadi enak aja nanti kalau sudah hidup mandiri itu bisa terasa. Karena itu saya supaya anak-anak muda di sini benar-benar penjualan Roh Kudus itu penting, tetapi yang paling penting yaitu kebenaran firman Tuhan supaya ada di dalam kita. Kalau kita hanya penjualan Roh Kudus tapi tidak ada firman Tuhan dalam hidup ini, sama saja kita akan mampu mengatasi kehidupan. Jadi kalau sampai hari ini saya boleh berada ya, sampai hari ini saya bisa menyembah, memuji Tuhan, ini bukan karena saya, karena kekuatan saya, bukan karena, tapi Tuhan menuntun saya ya. Jadi saya sedih. Jadi orang saya dulu percaya dalam Tuhan tapi dengan keadaan yang ada mereka undur. Jadi kalau sekali saya berdoa ya, saya hanya berdoa gini, kalau memang Tuhan ambil ya ambil, daripada menyusahkan keluarga. Sebenarnya tidak ada punya keluarga, dia itu hidup ya punya adik tapi ya ini udah ya, maksudnya saya turun tangan tidak mungkin karena mereka sudah mengeluarkan sesuatu yang baunya enggak penyakit itu menyenangkan ya. Karena itu saya hanya bisa ya, saya sekali lagi tidak layak kalau saya katakan ini, tapi saya hanya berdoa Tuhan kalau memang diambil tapi ya supaya Tuhan supaya tidak menyusahkan saudara-saudaranya yang lain, pamannya atau adik. Karena saya punya saudara masih 3 ya, adik saya masih 2, saya 1 ya, jangan sampai ini terjadi dalam kehidupan saya. Saya ampun, saya datang ya meskipun bau ini gak enak ya, tapi saya datang, saya berikan sesuatu, saya gini dok wis ya, puji Tuhan ya. Ini yang menjadi kesalahan. Sekali lagi pencurahan Roh Kudus penting, tetapi firman Tuhan juga penting. Karena itu saya akan menyanyi bersama saya, yaitu saya sudah siap nyanyi yaitu firman jadi manusia ya, supaya juga tidak salah khususnya kepada anak muda di pencurahan Roh Kudus, tapi kita tidak pernah merenungkan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan itu banyak, dari Kejadian sampai Wahyu banyak. Itu menguatkan kita, menguatkan anak muda. Apalagi muda itu tantangannya luar biasa. Karena saya juga pernah muda, ya toh. Kalau kita tidak hati-hati, pasti akan tenggelam. Manapun kekuatan manusia itu terbatas, tapi kekuatan Tuhan bagi siapa? Amin. Ini penting. Karena itu saya dorong anak muda, jangan lupakan firman Tuhan. Ya, firman jadi manusia. Ya, ini saya siapa? Ini Mika, ini apa lagunya ya? Ya. Firman jadi manusia, haleluya, di antara kita, oh haleluya, ada hidup tenang bagi manusia,
Firman jadi manusia, haleluya. Jadi manusia, oh haleluya. Diam di antara kita, oh haleluya. Hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kemuliaan Yesus sekolah, haleluya. Yesus kaulah juru selamatku, haleluya. Akui Kau Tuhan bagiku, Kau terang bagi saat gelap, Kau pintu bagi setiap jalan. Haleluya. Yesus kaulah juru Selamatku, akui Kau Tuhan bagiku, Kau terang bagi saat gelapku, Kau pintu bagi setiap jalan. Juru selamatku, ku akui Kau Tuhan bagiku, Kau terang bagi saat gelapku, Kau pintu bagi setiap Kau pintu, jalan. haleluya. Kau pintu bagi setiap jalan. Kau pintu bagi setiap jalan. Haleluya. Inilah persembahan kami. Haleluya, sungguh pujian sangat indah ya Tuhan. Yesus adalah pintu bagi semua jalan, amin. Mari kita bangkit berdiri. Kita pujikan api Pantai Kosta. Haleluya. Api Pantai Kosta ku punya, ku biarkan menyala. Api Pantai Kosta ku punya, ku biarkan menyala, menyala, menyala selamanya. Api Kristus sudah menyala, amin. Api Kristus sudah menyala. Api, 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 api Kristus sudah menyala. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Oh, dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama
siapkan hati kita. Mari kita masuk ke hadirat Tuhan. Haleluya. Yesus. Kami masuk ruang Maha Kudus-Mu Tuhan. Ampuni setiap kami Yesus. Layakkan kami ya Bapa. Haleluya Yesus. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah yang Maha Kuasa. Haleluya Yesus. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah yang Maha Kuasa. Ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, sebab namamu Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah yang Maha Kuasa. Ku menyembah-Mu, haleluya Yesus. Ku sembah-Mu, kami menyembah-Mu Tuhan. Ku sembah-Mu, sebab namamu masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah yang Maha Kuasa. Ku menyembah-Mu,
sebab namamu kudus, Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Terima kasih buat kasih anugerah yang kau berikan dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih buat pencurahan yang kau beri dalam hidup kami. Bila Tuhan kami sudah selesai melakukan ibadah kepenuhan Roh Kudus, tapi kami percaya Tuhan, ajar kami untuk tetap memelihara, menjaga Roh Kudus yang Tuhan telah curahkan dalam hidup kami, biar hidup kami benar-benar menyenangkan Engkau Yesus. Ampuni hidup kami Bapa, ampuni Yesus. Bila kemurahan-Mu itu selalu kami terima, ampuni layakan kami Bapa. Terima kasih buat urapan-Mu, terima kasih buat segala kasih anugerah-Mu. Ajar kami untuk selalu mengharap pada Yesus, beriman, bertambah iman, percaya kepada Yesus. Hanya Yesus satu-satunya juru selamat kami, penolong yang setia memberkati hidup kami. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Sebentar kami mendengarkan firman-Mu. Bila firman-Mu buat kami semakin bertumbuh mengenal kasih anugerah-Mu dalam hidup kami, sehingga kami tidak akan gentar menghadapi apapun bersama Yesus. Berkati hamba-Mu Tuhan, apa yang keluar dari bibir mulutnya buat kami tetap berharap kepada Yesus. Segala kemuliaan, pujian, syukur kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Kami siap menerima firman. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, selamat pagi menjelang siang. Katakan haleluya. Puji nama Tuhan. Hari ini kita akan melihat bahwa pekerjaan dari Roh Kudus, bahwa ada orang-orang berkata, Pak, kenapa saya susah sekali dipenuhi Roh Kudus? Sebenarnya masalahnya adalah di satu titik yang seringkali kita menjadi salah paham. Karena Roh Kudus seringkali dianggap sebagai kuasa. Roh Kudus seringkali dianggap sebagai barang, sebagai kekuatan. Perhatikan ini baik-baik. Saya contohkan ini ya. Jadi ketika kita berdoa, Tuhan berikan saya Roh Kudus, berikan saya minta Roh Kudus, Tuhan berikanlah. Ini seolah-olah ini barang kemudian kita dapatkan. Saya mau nanya, mahal ini atau mahal ini? Semahal-mahalnya barang, barang tetaplah barang. Ini menjadi derajatnya murah. Mahal ini atau ini? Mahal saya. Lihat, Alkitab yang dikatakan mahal dan ini segala macam, apakah kita jaga, perlu pengamanan khusus, pernah dimasukin berangkas? Jujur, hilang gak? Makanya nyimpen uang paling aman di Alkitab, gak ada yang buka soalnya. Betul apa enggak? Lihat, karena kita menganggapnya seperti barang. Ketika barang itu kita berpikir seperti itu, berarti dia mempunyai nilai. Yang kalau kita mau, kita ambil. Kalau kita tidak mau, kita letakkan. Padahal Roh Kudus itu adalah pribadi. Apa itu pribadi? Secara gampangnya Roh Kudus itu harus dilihat atau diartikan sebagai seseorang yang hidup. Katakan, siapa? Seseorang yang hidup, yang punya, kalau hidup itu punya apa? Punya perasaan. Coba Bapak Ibu lihat saya senyum. Tuh, ada yang gak senyum? Saya sudah senyum, ada yang gak senyum? Sakit hati gak? Apalagi udah senyum, melengos begitu, sakit hati gak? Roh Kudus itu seperti itu. Ketika Roh Kudus nasihati, sama tadi seperti betul Pak Sugeng bilang, orang penuh Roh Kudus jangan terlalu mikir di situ, betul. Tetapi orang juga harus berjalan dengan firman, karena
Ini yang bahaya. Setelah kepenuhan Roh Kudus, orang penuh Roh Kudus, jadi inilah yang bahaya adalah Kristen yang terlalu rohani. Apa-apa roh. Sedangkan ini harus parameternya adalah firman Tuhan. Jadi apa-apa roh, apa-apa roh, segala apa-apa roh, apa segala macam roh. No. Kalau misalnya keluar menyimpang dari apa kata firman, itulah makanya kita harus menguji segala sesuatu. Ya, jadi Roh Kudus dan firman itu harus berjalan bersama-sama. Kembali lagi, kalau Roh Kudus itu dipandang sebagai barang, maka derajatnya rendah. Yang gampang diambil, kalau kita perlu, akan diletakkan kalau nggak perlu. Tetapi kalau Roh Kudus dipandang sebagai seseorang yang punya perasaan, coba saya mau nanya, siapa di sini pernah pacaran? Angkat tangan. Pernah? Oke. Kalau pernah pacaran kira-kira, ya kalau zaman dulu maklum ya, karena zaman dulu udah ada handphone belum? Belum. Tapi kalau surat nyampenya berapa lama? Oh, 1 bulan. Betul, adik-adik, betul. Betul ini. Nulisnya sudah lama, bayangin. Nulisnya 1 kertas, tapi lihat di tong sampah, sudah penuh. Kalau di sekolah, nulis salah ditipek. Kalau surat cinta jangan sampai salah. Salah 1, buang. Nah, jadi apa? Jadi ketika kita punya pasangan, kita akan benar-benar menganggap pasangan kita itu sangat berarti. Enggak boleh salah. Kalau zaman sekarang, misalnya di WA, halo sayang, udah makan belum? Terus tiba-tiba kalau udah dibaca centang apa? Biru atau merah? Oh udah ganti, jadi biru sekarang. Ya, jadi biru. Terus kemudian 5 menit gak dibalas, setengah jam gak dibalas, 1 jam gak dibalas. Ayo, kayak gimana? Gelisah? Gelisah. Apalagi udah setengah hari gak dibalas, 1 hari gak dibalas, bagaimana? Ngamuk? Nangis? Lihat di sini. Kenapa? Kenapa bisa ngamuk? Kenapa bisa nangis? Karena apa? Karena kita punya perasaan. Coba sekarang kita ubah. Kita menganggap Roh Kudus itu pertama Tritunggal. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus dan Yesus sama sejajar. Allah Roh Kudus dengan Bapa adalah sejajar. Ingat ya, tidak lebih rendah dan tidak lebih tinggi. Saya mau tanya, saya dengan mulut saya, besaran mana tubuh saya dan mulut saya? Derajat saya. Lebih besar mana, tubuh saya atau mulut? Masa sih? Masa lebih besar mulut? Lebih besar tubuh atau lebih besar mulut? Enggak. Saya dan mulut saya besarnya sama. Kalau Bapak Ibu, saudara-saudari berkata, tubuh saya dan mulut saya itu berbeda, berarti saya ada 2 orang. Mengerti nggak sampai sini? Mengerti nggak? Saya dengan kuping saya besaran mana? Sama, karena kuping saya berasal dari di dalam tubuh saya. Jantung saya dengan tubuh saya besaran mana? Sama, karena jantung saya itu ada di dalam saya. Saya nggak bisa dipisah-pisahkan. Meskipun saya dipotong menjadi berapa bagian kemarin seperti kurban, saya adalah saya yang menjadi satu. Tidak ada yang lebih besar, tidak ada yang lebih kecil. Manusia punya 3, punya tubuh, dia punya firman, punya suara, saya mengeluarkan firman, dan saya punya roh. Roh saya dengan saya, tubuh saya, lebih tinggi mana? Sama. Karena kalau lebih tinggi tubuh, kemudian rohnya pergi, apa yang terjadi dengan saya? Mati. Jadi kita harus jangan mengkotak-kotakan, Allah Bapa lebih tinggi, Yesus lebih rendah. Betul, ada ayatnya. Yesus dijadikan lebih rendah.
sesaat. Di mana? Ketika dia di dunia. Selama berapa tahun? 33 tahun setengah. Tetapi setelah itu, lihat ada lanjutannya. Dia ditinggikan, diangkat, dan namanya itu di atas segala raja, tidak ada yang di bawah bumi, di atas bumi, namanya Yesus yang terbesar. Artinya, dia itu kembali dipulihkan dan itu menyatakan bahwa yang terbesar adalah Allah. Makanya Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus yang kita sekarang rayakan itu adalah sesuatu yang sama. Karena saya dengan roh saya itu tidak lebih tinggi ataupun lebih rendah. Karena roh itu adanya di dalam saya, suara itu adanya di dalam saya. Itu nggak bisa dipisah-pisahkan. Jadi kalau Bapak Ibu mendukakan Roh Kudus, otomatis itu juga mendukakan Yesus dan mendukakan Bapa. Sampai sini jelas? Jadi anggap Roh Kudus itu adalah pribadi, seseorang yang ketika disakiti, dia akan sedih, dia akan kecewa. Bapak Ibu, kalau diselingkuhin, senang atau sakit? Sakitnya di mana? Masa? Kalau bapak-bapak mungkin sakitnya bukan hanya di sini juga. Dompetnya udah berkurang, diselingkuhin lagi. Ya begitu. Coba lihat di sini. 1 Samuel 16 ayat 3. 1 Samuel 16 ayat yang ke-13 maksud saya. 1 Samuel 16 ayat 13. Sudah ketemu? Katakan amin. Ya, nggak usah berdiri. 1, 2, 3. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya, berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Sampai situ cukup. Berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Coba perhatikan kata berkuasa. Kalau kata berkuasalah, berarti yang lebih besar mana? Daud atau roh Allah? Saya mau tanya, buku ini dan saya lebih tinggi mana derajatnya? Saya atau buku? Buku saya. Saya, Om Jerry atau buku? Saya kan? Kalau berarti begini, yang lebih tinggi itu yang menguasai yang lebih rendah. Di sini, tolong semuanya perhatikan baik-baik di sini. Kalau kita mau dikuasai Roh Kudus, makanya Roh Kudus itu tidak bisa berkuasa atas kita, karena kitanya itu di dalam pikiran kita, kita yang lebih tinggi. Kita yang atur, Roh Kudus sini, Roh Kudus sana. Roh Kudus saya minta, wena. Kita harus sadar diri kita itu lebih-lebih dari jongos, lebih-lebih dari budak. Anggap diri kita itu benar-benar hina. Coba kita berpikir sih, kira-kira nih, kalau misalnya sekarang Presiden Prabowo lewat situ, kita bilang, Prabowo, sini. Ayo, apa yang terjadi? Ditembak katanya. Kenapa Pak? Tidak sopan. Kita menganggap presiden itu seperti sederajat dengan kita. Itu sopan apa enggak? Anak-anak panggil orang tua, not, sini not. Gang, sini gang. Ayo anak-anak berani. Kenapa? Saya mau nanya. Padahal ini levelnya paling rendah loh di keluarga. Bukan presiden. Kenapa? Sopan? Tidak. Kita juga harus memposisikan diri sebagai seorang anak. Kita memanggil Roh Kudus, itu posisinya seperti Bapa. Yang benar-benar dia terhormat. Kemarin saya anggap Roh Kudus itu seperti artis segala artis. Waktu zaman saya dulu, kalau Michael Jackson masih hidup,
Setiap dia nyanyi, wah, sampai orang nangis-nangis, sampai pingsan-pingsan. Itu karena karisma seorang manusia. Padahal dia pun adalah ciptaan Tuhan. Harusnya kita menganggap ciptaan kita. Sekarang yang lagi terkenal siapa? Boyband, girl band. Blackpink, terus apa lagi? Kalau kalian nonton Blackpink udah masuk konser terus kalian begini. Ada yang begitu? Satu pun saya lihat di konser-konser di mana lewat, tidak ada. Yang ada apa? Bawa apa? Suka apa tuh namanya yang pedang-pedangan? Oh, ada stick, terus tangannya gini-gini. Nggak bisa. Di mana tangannya? Di sini. Dari awal sampai terakhir duduk atau berdiri. Teriak atau menengahi. Atau melongom, atau tidur. Itu namanya seseorang itu punya apa ya? Ada sesuatu yang berbeda. Makanya saya mau katakan, perempuan 12 tahun pendarahan menganggap Yesus itu lebih dari seorang manusia biasa. Makanya dia sampai memberanikan diri ngesot di tengah-tengah orang banyak, kalaupun saya mati nggak apa-apa, yang penting saya akan jamah Yesus. Artinya Yesus sesuatu yang sangat penting, lebih penting dari hidupnya dia. Makanya dia dapat sesuatu, mujizat. Sedangkan orang-orang yang dikelilingi Yesus, mau cuman dapat nama, mau cuman ya pengen deket-deket aja. Tetapi sebenarnya mereka itu tidak menganggap Yesus sesuatu yang sangat penting, tidak terjadi apa-apa. Ada seorang buta Bartolomeus, semua orang ikut Yesus, tetapi dia teriak, saya katakan, teriakan Bartolomeus, Yesus anak Daud. Tahu nggak kenapa anak Daud? Itu artinya penghargaan. Daud adalah seorang, bukan hanya seorang raja. Raja di Israel ada banyak, tapi sampai hari ini cuman ada satu kuburan yang masih utuh. Cuma Raja Daud. Bayangin, Salomo anaknya, dan anaknya Salomo udah nggak ada. Padahal lebih tua mana? Lebih tua Daud. Sampai hari ini di sana itu dibagi dua, peti matinya panjang, yang cewek di sini, yang cowok di sini. Jadi kita nggak bisa lihat-lihat karena mereka masih sistem Taurat. Itu orang-orang Israel suka membacakan Torah di kubur. Kenapa dikubur? Bukan berarti menyembah Daud, tetapi mengingat. Karena Daud itu mempunyai banyak apa? Keluarkan mazmur. Dia bermazmur sambil nyanyi-nyanyi, goyang-goyang. Raja Daud diposisikan menjadi raja yang sangat luar biasa, tidak bisa digantikan oleh siapapun, meskipun itu anaknya yang paling pintar, gak bisa. Makanya Bartolomeus dia Yesus anak Daud. Tuh. Bukannya anak Daud siapa? Salomo. Kenapa nggak Salomo yang terpintar? Jadi konsep Israel sampai hari ini, Raja Daud adalah raja yang terbesar. Makanya sampai hari ini bukan bintang Salomo, bintangnya bintang Daud. Dan Yesus diposisikan penghargaannya seperti anak raja oleh orang yang buta. Tapi orang-orang yang melihat menganggap Yesus hanya sebagai orang biasa. Semakin orang katakan kamu diam, makanya Bartolomeus ini lagi konser ini. Dia teriak sekeras-kerasnya, nggak peduli. Karena dia tahu yang lewat di hadapan dia bukan sosok yang biasa-biasa. Hari ini kita ubah cara konsep kita berdoa, cara konsep kita menyembah, cara kita memandang Roh Kudus. Bukan seperti barang yang mau diambil. Kalau mau ke gereja baru ambil Alkitab. Kalau mau pergi kita baru berdoa. Kalau mau ada perlunya kita baru mau panggil Yesus. Kalau mau nikah baru mau dibaptis.
Kalau mau ulangan semester baru kita rajin berdoa. Tapi ketika kita tidak ada pergumulan, tidak ada apa-apa, kita lupakan seperti bungkus permen. Yang permennya dimakan, bungkusnya dibuang. Itulah Roh Kudus yang sering kita tinggalkan. Karena bagi kita seringkali Roh Kudus hanyalah barang. Coba sekarang posisikan, kalau kita Roh Kudus, saya pacaran dengan kalian semua, misalnya ini semua cewek, saya cowok ya. Saya datang kalau ada butuhnya aja sama kamu, sama kalian. Begitu nggak ada butuhnya, saya tinggalin. Saya telepon, ada uang nggak? Saya mau makan. Saya mau tanya, berapa kali bisa bertahan hubungan seperti itu? Apakah saya bisa minta pertolongan dari Bapak Ibu, anak-anak semua 100 kali? Saya telepon langsung dikasih bantuan begitu? Hubungan atau mending kita putus? Mau bertahan punya pasangan seperti itu? Ini yang cewek-cewek nanti udah menikah, kalau cowoknya mau datang, tapi kalau udah nggak perlu pergi lagi. Kalau ada perlunya datang, mau? Lihat. Tapi seringkali banyak orang Kristen punya konsep pikir seperti itu. Yang penting untung sendiri. Sama seperti lagu, cintaku bertepuk sebelah tangan. Kalau sebelah tangan itu enggak bunyi. Orang tua kira-kira anaknya udah pergi jauh. Terus dipikir anaknya kangen. Tahu-tahu telepon, apa kangen? Enggak. Mau ngapain ayo? Mau minta duit. Tutup lagi. Jadi besok lagi minggu depan mau minta duit baru telepon. Setiap mau minta duit baru telepon. Setiap mau duit minta telepon. Tapi ketika enggak ada kebutuhan apa-apa, tidak telepon. Bagaimana perasaan orang tua? Sakit. Di sini judul firmannya cocoknya adalah kita harus memposisikan, mengerti perasaan Roh Kudus itu bagaimana sih? Ojo enak-enak kita itu suruh, kita panggil, padahal derajat kita itu sangat rendah, sangat hina, memanggil Roh Kudus yang adalah dia pribadi Allah, yang sangat agung, yang sangat terkenal, yang sangat hebat. Tetapi ketika dia datang, lihat sini. 1 Samuel 16 ayat 14, langsung di sini. Lihat, menjadi satu perbedaan yang sangat drastis kepada satu orang. Tetapi Roh Tuhan telah mundur daripada. Kenapa Roh Tuhan mundur daripada Saul? Karena Saul itu ketika dia sudah diurapi oleh Roh Kudus, dia menganggap Roh Kudus itu seperti barang. Hati-hati. Ketika kita menganggap Tuhan, kalau ada maunya aja kita cari Tuhan, ingat, Tuhan itu punya perasaan. Saya kalau panggil Tito, dia nggak datang, 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, apa yang saya rasakan? Apakah ketika saya panggil kita semua di tempat ini, atau saya perlu, ayo Pak kita janjian ya datang ke tempat ini ya, kita udah janjian hari Senin jam 3 sore, saya udah tunggu 5 jam di situ, terus Bapak Ibu nggak datang, apa yang saya rasakan? Sedih. Begitu juga dengan Tuhan. Hari ini lebih baik dan sangat baik kita meluruskan segala sesuatu yang salah. Apa yang salah? Ketika manusia tidak memposisikan dirinya sebagai manusia. Contoh,
Kalau kita berdoa, Tuhan saya mau ini, Tuhan saya mau itu, tolong jawablah doa saya. Tuhan saya mau ini, saya mau itu, tolong jawablah saya. Terus Tuhan gak jawab. Kemudian kita marah. Pertanyaannya, siapakah yang Tuhan kalau begitu? Kalau berdoa kan lagi minta. Saya bilang, Arnold, tolong belikan saya motor. Arnold, belikan saya motor. Sampai 3 kali. Terus yang keempat, Arnold, belikan saya motor. Ternyata nggak dikasih-kasih. Terus kemudian saya marah. Pertanyaannya, siapakah yang lebih besar? Ayo. Kalau Tuhan itu menjawab doa kita semua, yakinlah berarti Dia bukan Tuhan. Yakin Dia bukan Tuhan. Karena Tuhan itu harus dimengerti seperti Bapa. Ketika ada anak minta sama bapaknya, "Pak, minta ular kobra." Ayo, bapaknya kasih nggak? Bapaknya kasih? "Pak, beli singa dong." Itu loh di Dubai banyak orang beli singa dong. Mau dibeliin singa? Tidak akan diberikan. Saya kan pernah cerita, ada orang tua yang masih se-SMA itu, saya masuk kuliah, anaknya udah dibeliin Honda Jazz. Honda Jazz di zaman itu. Saya jam motor itu masih dibeliin second, smash second lagi. Tapi hidupnya ternyata nggak lama. Di jembatan, dia kecelakaan tunggal, masuk sungai, tabrakan tunggal. Kecelakaan tunggal. Karena apapun yang diminta, diberikan. Orang tua yang baik itu harus melihat mana yang baik dan mana yang tidak diberikan untuk anak. Oleh karena itu saya berkata, kalau Tuhan menjawab semua doa kita, yakinlah Dia bukan Tuhan yang baik. Tapi kalau Dia tidak menjawab doa kita karena doa-doa kita itu penuh dengan keinginan, hawa nafsu, berarti Dia sedang mendidik kita. Dan yakinlah Dia adalah Tuhan yang baik. Amin. Hari ini kita akan lanjutkan khotbah saya kemarin. Fungsi daripada bahasa roh, 1 Korintus 14 ayat yang keempat. 1 Korintus 14 ayat yang keempat. Jadi ingat, posisikan Roh Kudus adalah sesuatu yang sama seperti Allah Bapa dan Allah Anak. Posisikanlah Roh Kudus bukan sebagai kuasa tetapi sebagai pribadi yang bisa sakit hati, bisa kecewa ketika disakiti. 1 Korintus 14 ayat yang keempat. Sudah semua? Yuk kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Tetapi siapa yang bernubuat, ia membangun jemaat. Nah, di sini kita harus perlu tahu bahwa ada 2 perbedaan. Ada yang penuh Roh Kudus, jadi tanda-tanda orang itu penuh Roh Kudus adalah berbahasa asing, berbahasa roh. Tetapi ada yang kedua. Apa yang kedua? Ketika orang itu penuh dengan Roh Kudus, dia berbahasa roh, kemudian tahap selanjutnya orang itu akan memperoleh karunia Roh Kudus. Karunia Roh Kudus salah satunya dari 9 itu adalah karunia juga berbahasa roh. Jadi sama bahasa roh dan ini bahasa roh. Tapi apakah ada perbedaan antara bahasa roh penuh Roh Kudus dan bahasa roh yang dalam jenis karunia Roh Kudus? Ternyata ada. Kalau berbahasa roh itu lihat di sini. 1, fungsinya apa? Membangun dirinya sendiri. Jadi ketika kita penuh Roh Kudus, kita berbahasa roh, itu pilihan pertama membangun diri sendiri. Kedua, kalau kita diberikan karunia Roh Kudus, yaitu karunia berbahasa roh, dia harus mempunyai syarat.
Yaitu syaratnya orang yang berbahasa roh harus ada yang mengartikan. Contoh misalnya ini bahasa roh, ini contoh. Saya berbahasa roh nih ya. Wis mangan durung. Arti Indonesianya? Nah itu, jadi ada translate-nya yang menerjemahkan. Jadi di kala itu di Korintus ada yang berbahasa roh, wis mangan dorong. Nah, ini udah selesai, baru bergantian. Sudah makan atau belum? Itu jadi bersaut-sautan. Seperti kalau ada orang misalnya penginjil dari luar negeri datang ke sini, dia ngomong kemudian ditranslate ke bahasa Indonesia. Makanya di sini dikatakan, lihat, tetapi siapa bernubuat, ia membangun jemaat. Inilah yang menjadi pembeda. Orang penuh Roh Kudus, dia membangun dirinya sendiri. Tetapi yang penuh Roh Kudus, dia berbahasa roh, sifatnya karunia, dia membangun jemaat. Itu dia, sangat berbeda di situ. Nah, ayat 5 kita baca. Aku suka supaya kamu semua berkata-kata dengan bahasa roh. Ada gereja yang berkata, oh udah nggak usah lagi berbahasa roh dan segala macam. No. Di sini udah dijelaskan bahwa Paulus katakan lebih suka kalau semua orang berbahasa roh. Tetapi ini sama aja seperti kesaksian Pak Sugeng tadi, berbahasa roh. Tapi ingat, tuh ya, ini sama. Lebih daripada itu supaya kamu bernubuat. Maksudnya apa nih bernubuat? Berbahasa roh yang pertama adalah membangun diri sendiri. Tetapi lebih daripada itu, kalau bisa kamu perolehlah karunia-karunia Roh Kudus yang ketika berbahasa roh ada penafsiran. Karena sifatnya bahasa roh dan ada penafsirnya itu biasanya sifatnya nubuat. Nubuat artinya apa? Segala sesuatu yang belum terjadi dan yang akan terjadi di masa mendatang. Di sini saya nggak tahu pernah apa enggak, tetapi yang jelas di sekolah Alkitab sering seperti itu. Jadi di sini ada yang berbahasa roh, nanti yang sebelah sana mengartikan, dan itu bergantian. Dan anehnya, saya secara pribadi aja, bisa membedakan orang yang berbahasa roh untuk membangun diri sendiri, dan berbahasa roh untuk karunia sebagai membangun jemaat. Sebagai salah satu contohnya, ketika dia berbahasa roh, misalnya, misalnya begitu, dia itu yang semua sama, semua kayak serempak begitu. Tetapi ketika masuk ke ranah karunia bahasa roh, yang dimana ada nubuat, yang herannya, ketika semuanya dia berbahasa roh, semuanya diam. Itu nggak ada yang komando, semua merem. Semua diam, bahasa roh untuk membangun diri sendirinya, itu langsung suaranya tadinya 10 menjadi 1, turun. Kayak sepi begitu. Barulah tiba di sini. Ada yang misalnya, wis mangan dorong, misalnya begitu bahasa rohnya. Kemudian setelah dia selesai, di sini baru ada penafsiran lagi. Jemaat yang satu, anak-anak yang satu, sudah makan belum? Nanti udah bergantian sini. Dan itu, wah rasanya, ini terjadi. Bulu kuduk ini seperti kayak, wah hebat ini. Dan bayangin, tidak pakai mic. Satu ruangan bisa terdengar. Suaranya seperti kayak melengking. Seperti kayak dikuasai oleh sesuatu yang gak bisa dijelasin. Nah itulah yang saya katakan fungsi kalau gereja ada hal-hal model seperti ini, wah sehat. Jadi kalau gereja itu kan ada 9 karunia Roh Kudus. 9 karunia Roh Kudus itu tidak wajib dimiliki oleh satu orang, yaitu Bapak Gembala. Tetapi gereja yang sehat adalah mempunyai 9 karunia roh untuk jemaat. Jadi jemaat setiap masing-masing yang penuh Roh Kudus, itu lihat di sini dikatakan, tetapi lebih daripada itu supaya kamu bernubuat. Sebab orang yang bernubuat lebih berharga daripada orang yang berkata-kata
dengan bahasa roh. Kenapa lebih berharga? Ya karena ketika dia berbahasa roh hanya membangun dirinya sendiri. Sedangkan kalau bernubuat untuk membangun jemaat. Berikutnya, kecuali kalau orang itu juga menafsirkannya. Nah, jadi ternyata ada jenis ini. Dia berbahasa roh jenis karunia Roh Kudus yang membangun jemaat. Kemudian setelah dia misalnya saya berkata, wis mangan dorong. Orang yang sama dia menafsirkan lagi. Sudah makan belum? Ini orang sama. Tadi kalau yang contoh tadi dua orang yang berbeda. Ya, ini terjadi di Korintus. Kecuali kalau orang itu juga menafsirkannya sehingga jemaat dapat dibangun. Nah, lihat di sini. Ayat yang ke-6. Jadi saudara-saudara, jika aku datang kepadamu dan berkata-kata dengan bahasa roh, apakah gunanya itu bagimu? Tuh. Kalau saya misalnya ngomong nih contoh ya, bukan bahasa roh tapi contoh. Di mimbar. Artinya apa? Pesannya apa? Artinya apa? Apa artinya? Atau tambah bikin bingung? Kalau saya khotbah pakai bahasa roh, Bapak Ibu, saudara-saudari pulang bagaimana? Enggak ada guna. Bahasa roh itu berguna untuk saya sendiri. Tapi ketika saya sampaikan sesuatu yang enggak dimengerti, Bapak Ibu kosong, mau dapat apa? Makanya ini apakah gunanya itu bagimu? Makanya jika aku tidak menyampaikan kepadamu penyataan Allah atau pengetahuan, khotbah lewat pengetahuan, nubuat atau pengajaran. Firman Tuhan juga lewat pengajaran. Tuh. Jadi di sini dikatakan ayat 9, demikian juga kamu yang berkata-kata dengan bahasa roh. Jika ayat 9 ya, jika kamu tidak mempergunakan kata-kata yang jelas, bagaimanakah orang dapat mengerti apa yang kamu katakan? Lihat di sini, kata-katamu sia-sia saja kamu ucapkan di udara. Jadi ternyata bahasa roh menjadi tidak efektif ketika dipakai untuk membangun jemaat. Tapi bukan berarti Paulus berkata kamu nggak usah lagi berbahasa roh di gereja. No. Kalau untuk membangun diri sendiri, monggo silakan. Tetapi kalau untuk membangun jemaat, lebih baik kata-kata yang dapat dimengerti oleh jemaat. Kalau tidak, kata-kata kita menjadi apa? Sia-sia. Sekarang saya lihat di YouTube udah nggak ada lagi tuh khotbah bahasa roh. Ada dari awal sampai akhir dia berbahasa roh dan sebelah ada yang menafsirkan. Menurut saya itu satu jenis yang nggak benar. Karena sudah jelas di firman Tuhan bahwa khotbah atau pengajaran harus dari sesuatu yang dimengerti oleh jemaat. Bapak Ibu aja kalau misalnya datang orang Amerika misalnya, dia translate ngomong bahasa Inggris ke Indonesia, Inggris, Indonesia. Saya yakin kalau kita ngikutin dua-dua begini, pulang kita agak pusing. Ya kan? Itu baru Inggris, belum lagi bahasa-bahasa yang lain. Kita pusing. Apalagi kalau khotbahnya model begini. Wah ini tidak menjadi efektif. Oleh karena itu, sebagai penutup firman Tuhan saya, kita buka di dalam Kisah Rasul 7, ayat 55. Fungsi yang nyata kepada orang-orang Kristen ketika dia penuh dengan Roh Kudus itu adalah, sudah ketemu semua katakan amin. Yuk kita baca. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus
menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah, dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka, dan anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Ayat 57, maka berteriak-teriaklah mereka, dan sambil menutup telinga, serentak menyerbu dia. 58 mereka menyeret, ya segala macam. 59, sedang mereka melempari Stefanus, berdoa katanya, ya Tuhan, terimalah rohku. 60, sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Dan dengan perkataan itu meninggallah ia. Lihat di sini, ada dua hal yang saya mau sampaikan. Ini penting. Fungsi orang ketika penuh dengan Roh Kudus, maka akan terjadi perubahan dalam hidupnya. Ada dua hal aja yang saya kasih tahu. Ada banyak. Yang pertama, orang itu akan mengalami keberanian. Karena Roh Kudus itu menghilangkan ketakutan. Orang tidak akan takut mati. Ketika orang penuh Roh Kudus, lagi penuh Roh Kudus, lagi berdoa sungguh-sungguh, yakinlah. Misalnya ada yang datang, pilih Yesus, saya tembak kamu mati, atau kamu murtad. Dengan bangga, kita seperti Stefanus, saya tetap pilih Yesus. Sekali Yesus, tetap Yesus untuk selama-lamanya. Potong, plak. Tidak akan merasa takut, sedikit pun tidak ada takut. Betul. Tidak ada rasa ketakutan. Mau tahu buktinya? Kalau kita punya berkat lebih, kita pergi ke Cina, ke gereja bawah tanah. Hampir rata-rata jemaat gereja di sana itu sudah 3 kali atau 4 kali masuk bolak-balik penjara. Tidak takut mati. Imannya luar biasa diuji. Makanya Cina sekarang menjadi nomor 1 di dunia. Salah satu menurut yang saya baca, ini karena doa-doa orang percaya semakin meningkat, semakin hari ini semakin meningkat. Terus menerus meningkat. Jangan-jangan Indonesia kekristenan sudah kalah jauh dengan Kristen di Cina sana. Tapi apakah fasilitas di sana bagus? Mohon maaf, tidak. Di sana tidak ada AC, tidak ada kursi empuk, tidak ada lampu yang layak, bahkan tidak ada keyboard, tidak ada drum. Minimal mereka tamborin 1 biji ataupun gitar. Itu. Sisanya mulut mereka dan tangan mereka. Tapi mereka tidak merasa bosan, mereka tidak takut mati. Bahkan ketika mereka dikirim ke penjara-penjara, keluar, kalau di Indonesia habis maling motor, pulang, masuk penjara, keluar penjara, jadi tambah apa? Maling mobil. Kalau di Cina sama. Masuk, hafal Matius, keluar, hafal Matius dan Markus. Karena di penjara di sana tidak boleh ada Alkitab, jadi satu-satunya cara untuk bisa membaca ayat adalah dengan menghafal Alkitab di kepala. Kalau kepala mereka masih ada, berarti masih hafal. Jadi di penjara saling gantian. Kamu hafal apa? Markus. Ya udah saya hafal Markus. Jadi keluar penjara, bolak-balik penjara 4 kali, udah Matius, Markus, Lukas, Yohanes, mereka sudah hafal semua. Itu level jemaat yang biasa. Tetapi Tuhan menganggap mereka bukan hanya jemaat biasa. Karena jemaat-jemaat di Cina menganggap Roh Kudus adalah sesuatu yang penting dan mereka adalah yang tidak penting. Percayalah dengan saya, ketika kita menganggap diri kita tidak penting dan dia adalah yang penting, maka Roh Kudus justru akan bekerja di dalamnya. Jangan harap Roh Kudus bekerja di dalamnya ada dengan kesombongan. Saul itu Roh Kudus undur karena dia penuh dengan kesombongan. Terakhir saya akan kasih tahu bahwa pekerjaan Roh Kudus, lihat sini di ayat 60,
Sambil berlutut, ia berseru dengan suara nyaring, Tuhan, jangan tanggungkan dosa ini kepada mereka. Ketika orang dijamah oleh Roh Kudus, penuh dengan Roh Kudus, pertama tadi apa? Keberanian, menghilangkan ketakutan. Yang kedua, keajaiban dari ketika orang dipenuhi dengan Roh Kudus, otomatis dia itu melepaskan pengampunan. Di dalam hati ini tidak ada lagi kedengkian, dendam, yang ada hanya damai. Ketika disakiti tetap damai. Amin. Oleh karena itu, bagi kita semua yang masih punya akar pahit, masih punya benci, dendam, satu-satunya solusi, penuhlah dengan Roh Kudus. Otomatis, terang dan gelap tidak bisa bersatu. Ketika ada terang di dalam hatimu, maka kegelapan itu akan minggir. Belum terlambat, hari ini di hadapan kita ada perjamuan yang kudus, darah dan tubuh Yesus. Mari kita masuk di dalam perjamuan ini supaya kita menjadi satu dengan Yesus. Mari kita nyanyikan satu pujian. Bukan dengan barang fana. Naik dua. Bukan dengan darah fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal. Tiada noda dan celah, bukan dengan emas perak. Kau menebus diriku oleh segenap kasih. Dan pengorban. Dari awal katakan, bukan dengan barang fana, bukan dengan. Semuanya mari rendahkanlah hatimu. Jangan anggap dirimu penting. Siang hari ini hanya Roh Kudus yang penting. Tiada noda dan celah, bukan dengan emas. Kau menebus oleh segenap kasih. Petugas perjamuan bisa maju.
ada noda dan celah, bukan dengan emas merah. Melindungiku oleh segenap kasih dan pengorbanan-Mu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama, semuanya sia-sia. Dan taklah hidup ini ku letakkan. Ada yang belum dapat? Silakan mengangkat tangan. Jadilah padaku naik satu. Mari kita semua bangkit berdiri. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidup, semuanya sia-sia, sia-sia dan tak hidup ini ku letakkan, oh ya Tuhan, jadilah padaku seperti yang Kau, jadilah padaku, jadilah yang Kau ingin, yang Yesus ingini adalah haleluya. Haleluya. Ampuni semua kesombongan. Bapak Ibu duduk, dipersilakan untuk duduk. Dan bawa aku di hadapan ampuni. Kita seringkali tidak peduli, padahal Tuhan Yesus ingin menghampiri kita, tetapi kita terlalu sibuk dengan hal-hal lain. Dariku lebih, jangan jangan tanamlah aku di hati
dengan kesungguhan hati kita nyanyi dari awal sebagai permintaan maaf kita kepada Tuhan. Ampuni semua kesombongan, ampuni kedagingan, dan bawa aku mendekat di hadapan takhta. Ampuni, ampuni aku yang tak perlu katakan rinduan di hati. Tuhan, aku kembali, bariku lebih dekat. Jangan biarkan aku, jangan biarkan aku menjauh dari takkan kasih karunia. Tanamlah aku di hadirat-Mu, meteraikanku dalam hati. Di hadirat-Mu, di hadapan-Mu, di pelukan-Mu, Mari kita bangkit berdiri. Bapa, jangan biarkan kami menjauh. jangan biarkan aku pergi. Jangan biarkan aku berlari menjauh dari Tanamlah aku di hadirat-Mu, meteraikanku dalam hati. Di hadirat-Mu, di hadapan di pelukan-Mu, itulah rinduku. Di pelukan-Mu, itulah rinduku. Di pelukan-Mu, itulah rinduku. Haleluya, Yesus. Haleluya. 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 Haleluya, Yesus. Ampuni kami Tuhan. Ampuni segala kesombongan kami Bapa. Biarlah Tuhan Yesus kami mau senantiasa merendahkan diri di hadapan Engkau yang kuat, hadapan Engkau yang besar Tuhan. Terima kasih Bapa kami yang baik, terima kasih Tuhan untuk persekutuan yang kudus dengan Engkau Bapa. Untuk Tuhan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Biarlah Roh Kudus nantiasa ada dalam hidup kami, memberikan kami keberanian, memberikan kami mampu untuk melepaskan pengampunan. Kami percaya Roh Kuduslah kekuatan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa kami yang baik, terima kasih. Biarkanlah kami semua Tuhan yang telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kami mau melakukan firman-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar Bapak kami akan memberikan korban persembahan. Kami mau beri dengan hati yang penuh sukacita. Di dalam berkat nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin.